Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari wawancara kami, yaitu kami akan menjelaskan laporan dari wawancara. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dian, kemudian saya sendiri, pemateri yang ketiga Raudah, kemudian Aminah, dan yang terakhir adalah Fani. Nah, berikut penjelasan dari kelompok 4. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nusabella akan membacakan latar belakang dari tugas laporan hasil wawancara dua orang siswa SMA berkaitan dengan mata kuliah Curriculum and Material Development. Berikut adalah laporan hasil wawancara dari kelompok 4 tersebut. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas wawancara ini, yang bertujuan untuk memenuhi tugas wawancara Curriculum and Material Development. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada dosen selaku pembimbing mata kuliah Curriculum and Material Development, yakni Miss Rika Afriyanti MPD. Kami berharap hasil wawancara ini sesuai dengan apa yang telah dipelajari sebelumnya dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Dalam menyelesaikan tugas laporan hasil wawancara ini, kami meminta maaf apabila dalam penulisan ada terdapat kesalahan. Dan semoga dalam penulisan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, saya Cindy Aulia akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu tujuan dan metode dari laporan wawancara. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Curriculum and Material Development, untuk memahami apa pandangan siswa dalam belajar bahasa Inggris, apakah siswa tersebut tertarik atau tidak dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai cara yang disukai siswa dalam belajar bahasa Inggris. Dan kemudian metode. Metode dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan wawancara dua orang siswa di tingkat sekolah menengah atas. Satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang diwawancarai. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raudah hasil dari wawancara yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil wawancara 1 yang narasumbernya bernama Hasim Azhari. Ada 10 pertanyaan yang diajukan pewawancara kepada narasumber, yaitu 1. Berapa usia siswa? Narasumber menjawab 16 tahun. Berasal dari mana? Narasumber menjawab dari Muara Bungo, Jambi. Apa hobi siswa tersebut? Narasumber menjawab bela diri seperti IKS. Lulusan dari mana siswa tersebut? Narasumber menjawab berasal dari SMP IT Al-Azhar dan sekarang bersekolah di SMA Negeri 2 Muara Bungo. Dan cara belajar apa yang disukai siswa tersebut, apakah seperti berkelompok atau individu? Dan narasumber menjawab berkelompok. Pernahkah siswa tersebut belajar bahasa Inggris sebelumnya? Narasumber menjawab pernah. Bisakah siswa berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan? Narasumber menjawab bisa secara tertulis dan sedikit secara lisan. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tujuan mempelajari bahasa Inggris untuk kedepannya? Narasumber menjawab, agar bisa lebih fasih menggunakan bahasa Inggris. Dan pertanyaan terakhir yaitu, menurut Ananda, cara belajar apa yang mudah dipahami saat pembelajaran di kelas berlangsung? Dan narasumber menjawab, pengajaran yang menggunakan metode diskusi. Mungkin hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys,
I am Amina Fatezia Hasbi, the third speaker of my team. So today I will explain my material, but I will use bahasa. Baiklah, jadi hasil wawancara kami dengan narasumber yaitu Sylvia Adila. Dia berusia 16 tahun, berasal dari Bungo, Jambi, berasal dari SMA 7 Bungo. Menurutnya, dia lebih suka belajar bahasa Inggris dengan berkelompok dan tentu saja sudah pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya, dan dia bisa dengan lisan maupun dengan tulisan menggunakan bahasa Inggris. Dan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam belajar bahasa Inggris yaitu ingin bisa berbahasa Inggris dengan lancar dan menguasai kosakata bahasa Inggris. Tujuan belajar bahasa Inggris untuk kedepannya dari saudari Sylvia yaitu agar bisa bekerja sama dengan perusahaan atau bekerja di luar negeri, serta bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Serta, menurut Sylvia Adila, cara mengajar yang mudah dipahami oleh Sylvia Adila yaitu menggunakan visual karena lebih mudah dipahami dan dimengerti. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya Fani Wahini. Di sini saya akan membahas bab 3 yaitu bagian kesimpulan, yaitu laporan hasil wawancara mata kuliah Curriculum and Material Development. Kesimpulannya yaitu, dalam laporan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tingkat minat siswa dalam mata kuliah bahasa Inggris sangatlah baik, yang mana siswa tersebut memiliki tujuan kepandaian dalam bahasa Inggris sesuai dengan cita-cita atau harapan yang ia inginkan. Contohnya, anak yang diwawancara pertama yaitu yang bernama Hashim Azhari, yang mana Hashim Azhari ini merupakan siswa tamatan dari SMP IT Al-Azhar yang sekarang saat ini duduk di bangku SMA N2 Bungo Jambi. Dalam wawancara tersebut, Hashim mengatakan bahwasanya ia lumayan pandai dalam bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan siswa tersebut belajar bahasa Inggris adalah agar bisa berbahasa Inggris dengan lancar dan banyak menguasai kosakata bahasa Inggris, dan untuk target kedepannya yang ia ingin, yaitu fasih dalam berbahasa. Metode yang dia senangi dalam mengajar adalah metode diskusi. Berbeda dengan siswi yang bernama Sylvia Asmila, asal sekolah dari SMA N7 Bungo, dalam hasil wawancara tersebut, Sylvie menyukai belajar secara kelompok ketimbang belajar sendiri. Karena sedangkan teknik mengajar yaitu metode visual, karena dari visual mampu memudahkannya dalam memahami pembelajaran. Untuk kemampuannya dalam bahasa Inggris, ia cukup pandai baik secara lisan maupun tulisan. Siswi tersebut berharap bisa fasih menggunakan bahasa asing dalam wawancara itu. Siswa tersebut juga mengungkapkan bahwasanya dia memiliki target ke depan, yaitu mampu dan bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan agar bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya siswa belajar bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan, diiringi dengan target yang mereka impikan masing-masing. Dan teknik mengajar yang berbeda dan teknik mengajar yang diminati itu berbeda juga. Untuk Hashim, ia menyukai teknik mengajar secara diskusi atau berkelompok, sedangkan Sylvia lebih menyenangi teknik mengajar menggunakan teknik visual untuk meningkatkan kemampuan dalam belajar. Baiklah, itulah tadi hasil dari penjelasan kami tentang laporan wawancara kelompok 4. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.